Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari yang datang dengan penuh kerinduan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang datang dengan penuh beban boleh lambaikan tangannya. Ada. Haleluya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir bagaimanapun yang kau bawa di pagi ini. Setiap masalah, setiap beban, setiap hal yang begitu membuat engkau khawatir di pagi ini. Namun percaya, di pagi ini juga kita datang dengan penuh ucapan syukur dan membawa damai sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kita. Boleh bersama katakan amin. Haleluya, katakan dengan iman. Sebab Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Kita bersama katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kembali katakan bersama dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati bersama katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh mulia. Amin. Dengan iman kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang ke tempat ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kembali katakan bersama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Dengan iman bersama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kembali katakan bersama, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Beri tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur anugerah, penyertaan, kebaikan, kasih setiamu Tuhan membuat kami ada di tempat ini memuji, menyembah Tuhan. Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Hadirlah di ibadah kami di pagi ini sehingga kami dapat dengan leluasa memuji, memuliakan nama Engkau. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, jadilah kehendak Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita rindu memuji, menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang membebaskan, Allah yang membangkitkan, Allah yang menyelamatkan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Haleluya. Hanya Engkau yang dahsyat, hanya Engkau yang perkasa Tuhan. Mari jemaat terkasih katakan bersama dengan iman. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar, Tuhan keselamatanku.
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya nama Tuhan kita berkuasa, katakan amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Kembali bersama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi kebebasan, nama di atas segala nama. Mari katakan dengan iman bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Mari lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersemangat, yang berkobar-kobar memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu kembali. Kita rindu gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Gerakan Allah mulailah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah. Kembali katakan gerakan Allah. Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku
Dengan suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah. Mulailah saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Gerakan Allah, gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Dengan suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Dengan suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah. Mulailah saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, maju terus. Maju dalam roh, haleluya. Maju, maju terus, saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju, maju saja, maju, maju saja. Amin. Haleluya. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju, maju saja, maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju jalan ke surga, jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya, majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Maju, maju saja, maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju, maju saja, maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga, jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah, majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi hadapan kita, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kembali saya persilakan untuk duduk, saudara terkasih. Kita rindu gerakan Allah terjadi di tempat ini. Namun lebih sungguh lagi, kita rindu merasakan hadirat Tuhan mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita. Ya Roh Kudus, kami rindukan Engkau hari ini. Mari katakan dengan iman, dengan sepenuh hati, dengan penyerahan kepada Tuhan, bahwa kita rindu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Haleluya. Bersama katakan,
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin, amin. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, kau menuntunku. Amin. Pimpin langkahku, Kami taat selalu Tuhan, ku taat selalu. ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku, kami akan taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu, bangkitkan bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah amin, Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kembali katakan bersama, Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. puaskan sekarang kerinduanku, Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkah kami Tuhan. pimpin langkahku, Amin. Ku taat selalu. Mari bersama katakan, nyatakanlah, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan
pada hari ini. Mari naikkan semua di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh kerinduan, sebab hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. amin, amin. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah. Amin. Kami percaya Tuhan. Bagi Mari dengan kesungguhan hati bersama katakan, nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. bangkitkan Roh-Mu Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mari kembali bersama katakan, nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Baptisma bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan bahwa Yesuslah Engkau
Engkaulah Tuhan kami. Pagi hari ini kami menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami, Raja kami. Saat ini Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Beri belas kasihan-Mu kepada setiap kami semuanya Tuhan, sehingga kami layak untuk selalu ada di hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindukan pekerjaan Roh Kudus berkarya melawat setiap anak-anak-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Bahkan pagi hari ini firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami rindukan firman-Mu itu menjamah setiap pribadi lepas pribadi, bahwa kami semakin dekat, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik, amin. Saya berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Apakah firman Tuhan penting bagi Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau tidak penting, setan tidak bikin kita ngantuk, bicara sendiri, tidak hormat sama firman. Kalau firman Allah tidak penting, maka iblis tidak bikin kita malas membacanya. Tapi karena dia tahu bahwa apabila gerejanya penuh dengan firman dan roh, iblis dikalahkan. Amin. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 51 sampai ayat 54, minggu-minggu menjelang Paskah. Saya membaca dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-51 sampai ayat 54. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan berkata amin. Ya, saya membacanya demikian. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani setelah The Last Supper, itu film yang sedang tren hari-hari ini. Saat perjamuan malam telah selesai, maka Yesus pergi ke Taman Getsemani dan kita tahu bersama di sana dia ditangkap. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka saya percaya kita akan ngerti siapakah yang dimaksud di sini. Yang seorang di ayat 50 katakan mencium Yesus supaya diserahkan kepada prajurit-prajurit dan imam-imam kepala. Satunya lagi pakai pedang untuk tebas telinga hamba imam besar yang namanya Malkus, dan putuslah daun telinganya. Saya percaya saudara-saudara, Yesus sedih. Siapakah mereka? Yang menjual Yesus 30 keping perak dengan ciuman siapa? Yudas Iskariot. Yang menebas telinga imam besar siapa namanya? Petrus. Jadi dua orang ini apanya Yesus, saudara-saudara? Murid. Saya tidak menyangkal apa yang Yesus katakan bahwa mereka adalah murid. Tetapi mari kita mau merenungkan sebentar, apakah benar atau bisakah kedua orang ini disebut sebagai murid Tuhan? Sebab saudara-saudara, kalau saya perhatikan, mereka tidak lebih dari sekedar orang yang dikenal dekat saja. Tidak lebih dari seorang penggemar, fans. Tidak lebih dari seorang aktivis rohani. Tidak lebih dari seorang pegiat rohani saja.
terlalu tinggi ya kalau apa yang mereka perbuat lalu disebut sebagai murid, sebagai pengikut Kristus. Mengapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Sebab seorang murid Kristus tentu tidak akan melakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang adalah murid-muridnya tentu tidak akan melakukan apa yang diperbuat oleh Yudas. Acting sepertinya cinta Tuhan, tapi dia tusuk dari belakang. Maksud saya, dia jual Tuhan dan gurunya. Dia berbuat tidak setia, dia mengkhianatinya. Saya percaya saudara-saudara, kalau seorang murid, maka dia tidak arogan seperti Petrus. Dia boleh keras, tapi keraslah kepada diri sendiri. Jangan keras sama Malkus. Sebab saudara-saudara, sekalipun inilah mujizat terakhir sebelum Yesus yang disengsarakan semau-maunya oleh orang-orang tua-tua Israel itu, saudara-saudara, dia dihinakan begitu rupa dan sebelum mati disalib. Inilah mujizat terakhir. Dan mata semua orang di taman itu, ratusan orang melihat bahwa daun telinga yang jatuh itu, saudara-saudara, dikembalikan dengan tangan juru selamat. Dan darah itu, saudara-saudara, berhenti sama sekali, sembuh tanpa bekas luka jahitan. Tetapi tidak dicatat kehidupan Malkus selanjutnya. Saya percaya dia tidak menjadi orang beriman gara-gara Petrus. Dia tidak menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, saudara-saudara. Bahkan dengan daun telinga yang baru, Tuhan sebenarnya berharap punya pendengaran kepada Tuhan yang baru, itulah Kristus. Tapi daun telinga yang baru untuk Tuhan yang lama. Untuk Kayafas, dan maju terus sampai Yesus dimatikan oleh mereka. Memang Yesus harus mati di kayu salib, tapi celakalah mereka yang menyerahkannya. Nah, saudara-saudara, tadi saya berkata, mengapa terlalu tinggi untuk mereka disebut sebagai murid Tuhan. Juga terlalu tinggi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya disebut sebagai muridnya. Kalau yang pertama, saudara-saudara, sebagai seorang murid mestinya, Yohanes 15 ayat 8 berkata, berbuah banyak. Ya, saudara-saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah muridku. Jadi saudara-saudara, bisakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, disebut sebagai muridnya kalau tidak berbuah banyak? Ini firman Allah, Alkitab kita sama. Bisakah saya dan Bapak, Ibu, Saudara disebut sebagai pengikutnya kalau apalagi sudah sekian lama tahun kita ditanam di dalam Dia, tapi tidak keluarkan buah? Ada begitu banyak orang berkata, aku malas dengan firman Tuhan. Aku malas beribadah. Iya, sebab saya nggak bertumbuh. Saudara-saudara, janganlah berkata begitu. Kalau saudara berkata, saya nggak bertumbuh, itu berarti ego kita bicara. Aku nggak bertumbuh. Sepertinya kalau terlibat pelayanan besar saja, pelayanan mimbar baru, itu namanya bertumbuh. Oh tidak, saudara-saudara. Mestinya kita bertanya dan berkata, sudahkah saya berbuah? Dan saya harus berbuah. Dan saya melihat ada banyak Bapak, Ibu, Saudara sudah berbuah bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, bagi gerejanya. Bisa berkata amin? Mesti berbuah kalau jadi murid. Nah, kalau tidak berbuah, saudara-saudara, ya bukan murid lah. Itu kan Yesus yang
berkata harus berbuah. Bukan sekedar bertumbuh. Apa artinya bertumbuh kalau tidak berbuah? Tidak sehat. Tapi kalau sehat, dia pasti berbuah. Dia pasti bertumbuh. Tapi kalau bicara bertumbuh, belum tentu berbuah. Jadi pagi ini coba kita mau merenungkan. Layakkah saya menyandang gelar sebagai murid Yesus kalau saya tidak berbuah? Dan kiranya firman ini saudara-saudara mendorong kita semua untuk berbuah sebagaimana Tuhan mau. Berikutnya saudara-saudara, apakah saya, Bapak Ibu Saudara kita semua disebut muridnya kalau seperti Yohanes 8 ayat 31 berkata, kita tetap di dalam firman Tuhan, di dalam pengajarannya, di dalam perintah-perintahnya, di mana kita memegangnya kuat-kuat, saudara-saudara. Apanya firman Allah katakan, kita tidak berbantah-bantah, kita cuma tunduk, ya Tuhan, itu perintahmu, saya mesti lakukan. Kalau tidak, izinkan saya berkata, kita tidak lebih dari aktor Yudas Iskariot yang mungkin saudara-saudara dia dapat penghargaan bergengsi piala Oscar karena aktingnya yang luar biasa. Orang lihat dia begitu dekat, saudara-saudara, pelayan, tapi nggak pegang firman Allah. Sebenarnya Yudas ini orang yang paling dicinta loh. Dia satu-satunya murid yang disebut murid yang berasal dari luar Yudea. Tapi yang paling dicinta, yang mengkhianati. Dia tidak pegang firman Allah. Mari kita mau merenungkan baik-baik. Kalau begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, saya, murid Tuhan, mesti tetap di dalam firman-Nya. Bisa berkata amin? Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, kiranya tidak menjadikan saya musuh, saudara. Kayak Paulus berkata, apakah dengan saya mengatakan kebenaran lalu saya menjadi musuh? Tuhan hampir dekat dan kita mesti menjadi seperti yang murid seharusnya. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara bisa ya disebut murid kalau Yohanes 13 ayat 35 seorang murid ini saling mengasihi. Saudara-saudara, kalau tidak, tanpa dikhotbahkan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, kita akan ngerti kok. Berarti saya bukan murid. Tapi bukan berarti, ya nggak apa-apa nggak murid. Keselamatan saudara-saudara. Hidup kekal taruhannya. Jadi, marilah kita kembali kepada firman-Nya. Saya percaya dengan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, beribadah dengan setia, melayani dengan sungguh-sungguh. Sampai ada berita tadi saya dengar, ini cuma contoh, nggak ada hubungan ini sebenarnya. Aduh nggak enak biasa pelayanan pagi ini, terus nggak melayani. Maksudnya kan perjamuan suci harus dibagi ya tugasnya antara tanggal 6 dan tanggal 18. Nggak enak. Saudara kita semua melayani dengan giat. Program-program gereja, keperluan gereja tercukupi dengan baik. Saya percaya saudara lakukan semua karena saya ngerti lah Bapak Ibu Saudara cinta Tuhan. Amin. Tapi saudara-saudara, bukan cuma itu loh saudara-saudara. Menjadi murid Tuhan, kita mesti saling mengasihi. Itulah sebabnya ini bukan firman Pendeta Sugiono. Ini firman Allah. Dia mau supaya kita saling mengasihi. Kalau tidak, kita cuma orang yang bisa disebut aktivis rohani, pegiat rohani, sekedar penggemar.
Tapi puji Tuhan, saya berdiri di depan jemaat yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya Tuhan. Amin. Berbuah banyak. Yang kedua apa tadi? Tetap di dalam firman. Murid, berarti yang ketiga apa tadi? Saling. Iya. Mari kita melanjut. Saudara-saudara, pada saat Petrus tebas telinga hamba imam besar sampai putus, saya bertanya-tanya, hebat ya, penuh orang saudara-saudara, tapi dia bisa main pedang. Jago sekali saudara-saudara, sampai bagian terkecil loh saudara, termasuk ini dari organ tubuh luar yang kena, putus. Hebat sekali dia. Tapi terhadap tindakan Petrus ini, Yesus justru menegur. Kenapa harus ditegur ya? Bukankah itu adalah usaha kasih? Kasih selalu ada bentuknya. Jadi saya memakai frasa usaha kasih yang sungguh-sungguh dari seorang Petrus kepada Tuhan Yesus. Sebagai bukti pembelaannya. Saudara-saudara, sementara yang lain diam, ketakutan. Petrus loh saudara-saudara, dengan berhadapan dengan tentara-tentara Romawi dengan senjata lengkap. Masih berani putuskan telinga Malkus. Beberapa orang mungkin akan berkata, hebat ya, bela sekali Tuhannya. Cinta banget sama Tuhannya. Tapi saudara-saudara, Yesus menegurnya. Masukkan, sarungkan pedang. Siapa main pedang akan binasa oleh pedang. Tidakkah kamu tahu aku bisa lu panggil 12.000 tentara, 12.000 malaikat. Satu legium 6.000, saudara-saudara. Jadi berapa? Jadi ribuan lah, saudara-saudara, ribuan bisa dipanggil. Satu malaikat saja 185.000 tentara musuh Israel di kitab Raja-Raja habis. Apalagi panggil banyak pasukan tentara. Itu kenapa ya ditegur? Saya jadi ingat dalam Matius 16 ayat 21, saudara-saudara. Waktu Yesus memberitakan kematiannya sudah dekat. Ayat itu berkata, maka Petrus menarik Yesus. Ditegur Yesus dan berkata, sekali-kali jangan terjadi. Saudara-saudara, orang yang melihat akan salah tafsir. Bela banget. Dia nggak mau sakiti Yesus. Dia nggak mau lihat Yesus yang menderita. Dia nggak mau lihat Yesus yang hancur. Dia nggak mau Yesus yang dipermalukan. Jadi tontonan umum. Dia nggak mau Yesus diapa-apakan. Sepertinya begitu. 2 kali ya. Dan herannya 2 kali juga. Untuk 2 orang ini Yesus menyebutnya iblis. Matius 16 ayat 3, saudara-saudara, Yesus berkata, hanyalah iblis. Kepada Yudas Iskariot yang cium Yesus, saudara-saudara, yang sok cinta Tuhan itu. Yohanes 6 ayat 70 dan 71 juga berkata, salah satu murid ini yang kupilih adalah iblis. Saudara-saudara, nah sekarang pertanyaannya, kenapa ya ditegur? Kenapa sepertinya Yesus tidak suka? Nah itulah sebabnya yang perlu kita harus hati-hati. Bahwa kita melayani Allah. Allah yang mengenal hati Bapak Ibu Saudara. Kita bisa acting saudara-saudara. Kita bisa seperti Yudas Iskariot yang sepertinya cinta mati,
cium, saudara-saudara, cium. Atau seperti Petrus, saudara-saudara, yang bahkan maju paling depan, jadi apa? Benteng. Sepertinya langkai mayat saya dulu sebelum Yesus. Bila mati-matian. Ini kan bicara tentang orang-orang Kristen yang sepertinya totalitas. Bahasa sekarang apa? On fire, melayani, hebat sekali. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah salah. Kalau dia sampai berkata, "Enyala iblis." Matius 16 ayat 23 berkata, "Engkau telah menjadi batu sandungan." Orang terdekat Yesus batu sandungan. Jadi cibiran saudara-saudara, pelayan Tuhan, orang dekatnya gembala misalnya saudara-saudara, aktif, macam-macam saudara-saudara. Yang ketiga, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dari sini kita mau jujur, saya harus jujur, bahkan berkhotbah pun di mata Tuhan bisa jadi nggak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi yang pengkhotbah pikirkan. Dan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Yesus Kristus ada Allah yang lihat ke dalam hati kita. Gak bisa ditipu. Dengan penampilan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan penampilan dan pelayanan kita gak bisa, saudara-saudara. Dan dia berkata, "Enyala iblis. Jadi batu sandungan buatku." Kamu cuma pikirkan apa yang kamu pikirkan, manusia pikirkan dan bukan Allah yang pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ya Yesus harus tegur Petrus? Orang yang bersemangat, yang panas untuk Tuhan, yang sebenarnya sungguh-sungguh. Kenapa? Pasti ada yang salah. Mari kita membaca Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3 berkata begini, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya diselamatkan. Termasuk yang sudah salibkan Yesus itu loh, saudara-saudara. Keinginan dan doaku supaya mereka semua selamat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bergairah untuk Allah. Semangat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi, mari kita mau memperlengkapi dengan pengertian yang benar. Epiginosko, kata bahasa aslinya. Mengenal dengan benar, mengenal dengan baik, mengenal dengan tepat. Tentu kita tidak bisa mengenal Allah itu, saudara, sesempurnanya. Isa. Tapi paling tidak, saudara-saudara, tingkat pengertian kita ini dari ginosko, dari hubungan yang intim itu ginosko. Yang dekat sekali, terus tambah menjadi punya pengetahuan yang lengkap tentang Allah ini. Yang saya layani ini kayak apa? Yang saya beribadah kepadanya, kita mulai kenal. Nah, orang-orang Yahudi sudah nggak punya pengertian yang benar, nggak punya pengenalan tentang Allah yang benar, sehingga mereka cuma semangat, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak mengenal Allah, kebenaran Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka pikir ini yang benar. Saudara-saudara, salibkan Yesus. Ngaku-ngaku Mesias. Ngaku-ngaku anak Allah. Jadi saudara, mereka bangun sendiri kebenaran. Mesias kau lahir di kandang domba.
Tidak mungkin. Jadi mereka bangun kebenaran sendiri bahwa Mesias belum datang. Bahkan sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Nah, karena mereka sekarang bangun kebenaran sendiri, mau benar sendiri, maka mereka nggak takluk kepada kebenaran Allah. Saya tidak mau pelayan-pelayan Tuhan, jemaat GBDI Jajak, saudara-saudara kita cuma semangat tapi nggak punya pengertian yang benar tentang Allah. Kita nggak punya pengetahuan tentang Allah yang benar, saudara-saudara. Sebab bisa-bisa kita akan bangun kebenaran sendiri dan mati-matian kita pegang. Apalagi di zaman YouTube sekarang, saudara-saudara, ada banyak kebenaran dari sana, lalu kita mulai bangun kokoh kayak gini. Pendeta ngomong apa, lumuh, gak ngerti wis. Pokok ini, itu ngaco pendeta di rumah, di gereja. Yang benar ini. Nah, saudara-saudara, itu akan membuat kita gak takluk kepada kebenaran. Kita harus mengenal Allah dengan benar, saudara-saudara. Ya, bertambah-tambah di dalam Dia. Bukan cuma semangat. Bukan. Kenapa, saudara-saudara? Matius 17 ayat 12 berkata, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal, kata Yunani yang sama dipakai di sana. Tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Gak kenal dengan baik. Demikian juga karena mereka tidak mengerti yang benar. Anak manusia akan menderita oleh mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sekalipun catatannya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, pelayanan dan lain sebagainya, tapi kalau kita enggak mengenal Tuhan dengan benar, isa-isa kita menyalibkan Tuhan lagi. Kita nyengsarakan dia lagi. Kita bikin dia bahan olokan seperti waktu dia disalib. Jadi tontonan umum, jadi cibiran, jadi nyinyiran. Kalau kita tidak mengenal dia dengan benar. Sebab dengan perbuatan kita sudah orang akan berkata, oh begitu pengikut Kristus, dah Kristus yang kena. Kan bodohnya seperti kita menyalibkan dia dan mempermalukan dia jadi tontonan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, baiklah kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Tadi saya berkata mengenal itu dimulai dari keintiman. Sebab bukan apa ya, tapi kata aslinya epiginosko berasal dari kata ginosko, itu artinya, permisi saya berkata, bersetubuh. Itu pengenalan yang dalam seperti suami istri, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak punya pengenalan yang dalam, lagi-lagi saya harus kembali kepada kisah di mana anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pineas, 1 Samuel 2 ayat 12. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Terjemahan lain berkata, mereka tidak yada sama Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, mengenal Allah. Mereka tidak, bersetubuh dengan Allah. Artinya tidak kenal. Nah, itulah sebabnya walaupun mereka ring satu dalam gereja waktu itu. Pelayan Tuhan yang bahkan tiap hari ada di gereja. Saudara tahu dia mereka cemarkan bait Allah. Dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti Tuhan. Tidur dengan pelayan-pelayan perempuan. Di bait Allah. Kenapa? Sebab mereka cuma modal semangat. Mereka cuma modal giat saja. Tapi tidak mengenal. Dia mencemari bait Allah.
adalah doa kami supaya semua Bapak Ibu Saudara, saya, kami, keluarga, boleh mengenal Tuhan. Sehingga kita menghormati kekudusan Tuhan dan rumahnya. Bisa berkata amin? Kalau rumah Tuhan kudus, Tuhan hadir, saudara-saudara. Ingat, ada seorang raja, saudara-saudara. Lagi-lagi saya harus berkata, dia nggak mungkin kenal Tuhan dengan benar. Kalau dia kenal dengan Tuhan dengan baik, saudara-saudara, dia nggak mungkin pakai perkakas bait Allah untuk penyembahan kepada ilah lain. Daniel 5 mencatat, saudara-saudara, mereka ambil perkakas dari rumah Allah lalu dipakai untuk yang najis. Jangan pakai perkakas rumah Allah ini untuk yang tidak benar, untuk nyanyi apalah. Tapi saya percaya sekalipun banyak remaja ikut main musik, nggak dipakai untuk musik dunia ya. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, perkakas rumah bicara tentang tubuh kita, anggota tubuh kita. Kalau kita mengenal Allah, saya percaya kita tidak akan mencemarkannya. Jadi penting ya kita mengenal Allah. Supaya jangan Yesus dipermalukan seperti disalibkan itu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Ayat itu berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Kok Isa suka melawan ya? Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka yang suka melawan bertobat. Oh, yang suka melawan berarti belum atau tidak bertobat. Kenapa ya? Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal epigenosis, kebenaran. Oh, berarti kalau kita nggak kenal kebenaran, nggak kenal Allah, nggak kenal Yesus dengan baik, maka saudara dan saya jadi orang yang suka melawan. Iya, kita termasuk bukan orang yang sudah bertobat, saudara-saudara. Sebab dia bangun kebenaran sendiri. Aku yang benar. Aku yang benar. Pendapatku yang benar. Oh, pokoknya saudara-saudara bisa mengerti dia. Jadi penting sekali kita mengenal Allah. Supaya pelayanan kita, saudara-saudara, memuliakan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu Saudara terlibat dalam berbagai-bagai pelayanan. Tapi inilah yang perlu saya dan Bapak Ibu Saudara dan kita semua mengerti. Ayat 26 berkata, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis. Selalu ada intervensi, campur tangan iblis. Seperti kepada Yudas, seperti kepada Petrus. Jadi jangan berpikir di gereja nggak ada iblis, saudara-saudara. Jangan, bahaya ini. Ada, tapi saya tidak beri tempat sama iblis. Katakan amin. Iya, benar saudara-saudara. Yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Matius 14 ayat 35 berkata begini, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Kalau kita kenal Tuhan, kita pasti gak mau diem. Kita pasti bawa orang datang kepada Yesus. Jadi sekarang apakah yang Bapak Ibu Saudara dan saya perbuat secara langsung atau tidak langsung pengaruhnya kepada jiwa datang sama Tuhan Yesus, atau malah lari atau malah tinggalkan dia?
Kita harus mengenal Dia. Maka kita kepenginnya saudara-saudara bawa orang ketemu Yesus, diselamatkan. Berkata amin. Iya. Dan saya senang saudara-saudara lihat saudara ini perhatian sama jemaat satu dengan yang lain. Ada mungkin anak Tuhan dari luar kota sedang berlibur, saudara welcome sekali. Saya percaya ya itulah ciri orang yang kenal Tuhannya. Enggak masa bodoh, pokoknya saya ke gereja ibadah, memuji Tuhan, angkat tangan, persembahan, ya sudah pulang. Oh, enggak. Mari kita mau menjadi seperti murid yang seperti Tuhan maulah. Cepat dengan Lukas 7 ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, kata mendengar ini sama mengenal, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Anggap saja dia jiwa baru. Baru kenal Yesus. Tapi dia kenal Tuhan. Heran ya, pakai kata epiginos kok kenal dengan baik. Masih baru. Saudara-saudara, dia bawa minyak wangi dalam buli-buli, lalu dipecahkannya. Kita sering mendengar cerita ini, yang harganya 300 dinar kah? Kalau 300 dinar, upah buruh, upah kerja sehari 1 dinar. Untuk dapat 300 dinar bisa lebih dari 2 tahun. Sebab nggak mungkin kan uang 1 hari habis pasti disisihin diumpul-umpul sampai berapa tahun saya tidak tahu. Pokoknya genap 300 dinar untuk beli minyak wangi yang sebenarnya untuk hari istimewa akan datang, dipecahkannya. Karena dia kenal dengan Tuhannya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Allah dengan benar, dia juru selamat, dia penebus dosa, dia Allah, dia Tuhan, dia pemelihara, sumber segala-galanya, penolong, macam sebutlah dari Alfa sampai Omega, dari A sampai Z, sebab dia Alfa Omega. Saya percaya kita akan seperti perempuan ini. Udah gak sayang-sayang, udah gak hitung-hitungan. Kenapa? Karena dia merasa kasihnya yang besar. Saudara-saudara, apalagi Markus 14 menyebut jelang Yesus akan disalibkan. Dia merasa dosa besar diampuni oleh Yesus. Jadi semua akan nampak. Benar kita kenal dia atau kurang kenal dia. Kalau membaca Filipi 1 ayat 9, maka yang mengenal Tuhan, saudara-saudara, ayat 11, penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Murid, dia berbuah. Kalau baca Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-12 sama. Dia bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dan terus siap sampai hari Tuhan. Saya berdoa cari contoh yang lebih pas, saudara-saudara, tapi saya hanya mungkin dapatkan kisah tentang Apolos mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24, saudara-saudara, ada seorang pelayan Tuhan yang mendidih di hati. Semangat sekali saudara, dia berkobar-kobar. Saya nggak tahu apakah dia kalau WL juga berkobar-kobar atau karena dia bisa punya kesempatan berkhotbah. Sehingga merasa orang yang bisa berkhotbah kelasnya di atas dari yang lain. Sehingga orang kepengin khotbah. Enggak sekolah Alkitab, ya mau khotbah. Saya nggak tahu, pokoknya dia semangat. Ada Priscilla dan Aquila, istri suami ini memandang. Dengar khotbah bagus ini, hebat ini.
Tetapi hanya tahu sampai kepada baptisan Yohanes Pembaptis. Berarti kan belum mengenal dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, suami istri ini nemui Apolos, ngomong-ngomong, lalu diajar firman Tuhan. Nah, saya senang jemaat baru ini yang mulai masuk pelayanan dengan rendah hati, dengar masukan, pengajaran firman. Ini loh, ada baptisan di dalam Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cepat cerita hidupnya saudara-saudara diubahkan. Dia bukan cuma menjadi orang yang sangat berguna karena dia beritakan nama Yesus, dan dia bisa bantah semua orang yang meragukan kealahan Yesus ini. Hebat pengetahuan. Tapi saya coba cari aplikasinya. Apa dia cuma hebat di mimbar aja, sampai dikhotbah dengan baik sekali setelah dia dapat pelajaran Alkitab dari suami istri Aquila dan Priscilla ini. Dan saya menemukan di 1 Korintus 16 ayat 12, ayat terakhir ini, tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Saudara-saudara, jadi Paulus ini kepingin ngundang Apolos. Sebab beberapa jemaat di Korintus ini mengidolakan hamba Tuhan ini. Ini hamba Tuhan yang semangat sekali. Nggak ngantuk kalau khotbah. Saudara-saudara, yang dengar nggak tahu, yang khotbah nggak ngantuk. Semangat sekali, hebat sekali. Jadi mereka selalu bilang, Om Paulus, panggil Apolos. Aduh, rodo nyesel sebenarnya Paulus itu kalau digitu. Aduh, khotbah aku bikin ngantuk be. Iyalah, Eutikus juga jatuh dari lantai 3. Perasaan saudara-saudara, gembala itu begitu, saudara. Ya wis. Daripada jemaat mundur, tapi sedih karena jemaat belum punya pengenalan yang benar tentang firman. Tapi ya wis sabar. Ya wis tak undang. Apolos, ini rasul hebat loh yang undang. Datang ke Korintus. Kamu lo ditunggu sama jemaat. Apolos ngerti ada beberapa orang, bahkan banyak yang mengidolakan dia, yang cinta sungguh-sungguh. Biasanya kalau khotbah duduk paling belakang, saudara-saudara, bahkan di ruang doa di waktu itu, saudara-saudara, maju begitu dengar Apolos khotbah di depan, saudara-saudara. Hebat, biasanya begitu. Tapi kali ini, saudara-saudara, Apolos berkata begini, Om Paulus, tanpa mengurangi rasa hormat, maaf ya, tidak bisa, enggak sekarang lah. Nanti kalau ada kesempatan baik, saya pasti datang. Bilang sama jemaat, enggak bisa. Banyak pelayanan tau Om, kok enggak bisa? Kurang tau Om perhatiannya? Enggak, pokoknya enggak bisa. Nah sekarang jadi masalah, kenapa yang enggak bisa? Kita tahu bersama di 1 Korintus pasal 1, jemaat Korintus ini yang katanya penuh Roh Kudus. Bahkan karunia Roh Kudus bekerja. Sebab urutannya kan begini. Saudara-saudara bertobat percaya Yesus lalu keluar buah roh. Buah roh. Baru penuh Roh Kudus. Jangan dibalik. Nggak mungkin bisa buah roh Om kalau nggak penuh Roh Kudus. Bisa. Orang di luar Kristen juga yang lebih jujur, lebih baik, lebih lembut, lebih sabar juga banyak. Saya percaya bertobat, percaya Yesus, Roh Kudus bekerja, bisa keluarkan buah roh. Bisa berkata amin. Lalu meningkat penuh dengan roh. Setelah penuh dengan roh, dia mengalami karunia roh. Levelnya tinggi loh saudara-saudara. Tetapi
Paulus berkata, kalian masih duniawi, kalian masih anak-anak. Loh kok bisa? Kalau terjadi iri hati, permusuhan satu dengan yang lain, bukankah itu menunjukkan bahwa kalian masih daging, kalian masih manusia duniawi? Ada di antara kalian bilang, aku kelompok Petrus, aku kelompok Apolos, aku Paulus. Mereka pecah-pecah. Nah, ini alasannya. Setelah Apolos ngerti firman Tuhan dengan baik, termasuk dari pelajaran Alkitab Priskila dan Aquila, saudara, dia hidupnya berubah. Dia bilang, tunggu. Nanti kalau jemaat sudah dewasa, kalau di dalam jemaat Korintus sudah tidak ada perpecahan lagi, kalau di dalam jemaat sudah benar-benar dipimpin oleh Roh, bukan cuma senang bahasa rohnya tok, tapi mau dipimpin Roh, dewasa di dalam Tuhan, saya mau datang. Maka ngertikah Bapak Ibu Saudara di sini? Ini menunjukkan bahwa seorang yang semangat lalu dia mengenal Allahnya dengan baik. Dia mengerti harus bagaimana. Apolos berharap kalian harus dipimpin Roh dulu. Hormatilah Musa, hormatilah Harun yang bahkan berkata, coret namaku Tuhan kalau engkau tidak mengampuni Israel. Dia mau bilang, hormatilah otoritas, hormatilah gembala, hormatilah teman-teman. Sudah tidak ada perpecahan, sudah tidak ada perselisihan, satu di dalam Tuhan. Aku mau datang. Jadi dia tidak mau saudara-saudara terulang lagi. Ada yang cenderung ke Paulus, ada yang cenderung tetap sama Apolos. Dia mau bilang dalam penggembalaan, mesti Paulus gembalamu, kira-kira begitu. Masalah aku akan datang. Kalau kalian sudah mengerti tata ibadahnya demikian. Ini maksud saya contoh yang penerapan yang bisa kita ambil bahwa seorang yang mengenal Allah, saudara-saudara, dia akan menyenangkan Tuhan. Dia akan nurut. Dia tidak berbuat yang tidak setia seperti Yudas. Menjualnya, mengkhianatinya, ya cuma acting doang. Atau seperti Petrus yang arogan, kasar, keras sampai Malkus kehilangan keselamatan. Firman ini bagi saya terlebih dahulu dan tentu untuk kita semua. Mari kita menyambut Paskah 2025 ini, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang mulai mengenal Tuhan dengan benar. Ada nyanyian berkata, kasih Tuhan sungguh mulia. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, takut sama Tuhan menguasai kita. Hormat sama Tuhan memenuhi hati kita. Dan lewat itu kita namanya dimuliakan.